Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifki Alamsyah Putra, mahasiswa semester 2 di Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan judul Urgensi Pemberian Vaksin COVID-19 untuk Mahasiswa Kedokteran dalam Perspektif Aksiologis. Pada pembuatan video kali ini, saya dibimbing oleh Dr. Muhammad Adib selaku salah satu dosen mata kuliah Filsafat Ilmu yang diajarkan di semester 2 kali ini. Langsung saja kita ke videonya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Yang akan saya bahas pertama adalah mengenai prinsip aksiologi itu sendiri. Prinsip aksiologi atau bisa disebut dengan teori nilai merupakan cabang filsafat yang membahas nilai atau orientasi kehidupan. Oleh karena itu, dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam menjawab suatu pertanyaan. Selain itu, aksiologi memfokuskan pada kegunaan ilmu terhadap kehidupan manusia. Dalam pandangan aksiologis, ilmu hanyalah sebuah alat, bukan tujuan akhir. Value atau nilai dari ilmu itu sendiri bergantung pada pemakaian dan manfaatnya di kehidupan. Salah satu contoh penerapan prinsip aksiologis yaitu dengan ditemukannya tensimeter digital. Nilai aksiologis dari penemuan alat ini yaitu dapat mengukur tensi dari pasien dengan lebih akurat. Kita kembali ke judul utama yang akan saya bahas yaitu urgensi pemberian prioritas vaksinasi kepada mahasiswa kedokteran dalam perspektif aksiologis. Program pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia sudah dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021. Orang pertama yang menerima vaksin tersebut adalah Presiden Joko Widodo. Jika ditinjau dari perspektif aksiologis, kebijakan ini diambil dengan alasan agar masyarakat Indonesia tidak takut untuk divaksin karena presidennya sendiri telah menerima dosis vaksin tersebut. Lalu bagaimana dengan prioritas penerima vaksin berikutnya? Menurut Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, prioritas pertama penerima vaksin yaitu adalah tenaga kesehatan. Setelah tenaga kesehatan, berikut ini adalah kelompok-kelompok yang menjadi prioritas kedua, yaitu lansia 60 tahun ke atas, pedagang pasar, pendidik, tokoh agama dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat, pemerintah ASN, petugas keamanan, pegawai di sektor pariwisata, pelayan publik, pekerja transportasi publik, atlet, wartawan, dan pekerja media. Mari kita tinjau dari perspektif aksiologis dari masing-masing prioritas tersebut. Prioritas pertama penerima vaksin COVID-19 adalah tenaga kesehatan. Hal ini sudah sangat jelas, karena dalam menghadapi pandemi, para petugas kesehatan ini berada pada garda terdepan. Mereka mempunyai risiko penularan yang sangat tinggi. Lalu bisa dibayangkan apabila para tenaga kesehatan kita berguguran, siapa yang akan melawan pandemi ini? Kelompok berikutnya merupakan kelompok lansia. Sebenarnya, mengapa lansia perlu didulukan dalam pemberian vaksin? Padahal, beliau-beliau ini sudah lagi tidak produktif. Alasan utama yang mendasari lansia sebagai prioritas utama adalah tingkat keparahan efek yang ditimbulkan oleh penyakit COVID-19 jika mengenai lansia itu jauh lebih tinggi daripada kelompok usia yang lain. Selain itu, tingkat mortalitasnya juga lebih tinggi. Bisa dibayangkan jika kelompok lansia tidak menerima vaksin, maka akan banyak sekali lansia yang dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan COVID-19 dan membuat tenaga kesehatan kita kewalahan. Selain itu, kita tidak dapat mengambil resiko untuk kehilangan lebih banyak nyawa lagi. Khususnya, kelompok usia lansia ini memiliki tingkat mortalitas lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya. Sudah cukup kita kehilangan banyak
nyawa selama pandemi COVID-19 ini. Tidak lagi. Kelompok selanjutnya adalah pelayan publik yang sudah termasuk di dalamnya adalah pendidik, termasuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, wakil rakyat, pejabat, pemerintah ASN, petugas keamanan, pekerja transportasi publik, dan masih banyak lagi. Secara aspek aksiologis, para pelayan publik ini mewajibkan dirinya untuk bertemu dengan banyak orang dan juga melakukan mobilisasi yang tinggi. Tentu kedua hal tersebut merupakan salah satu faktor resiko penularan COVID-19. Dari itu, diperlukan prioritas untuk pelayan publik dalam pemberian vaksin COVID-19. Nah, apabila kelompok-kelompok ini sudah mendapatkan vaksin, bisa beralih ke kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran, mendapatkan giliran untuk mendapatkan COVID-19? Sebelum itu, mari kita lihat perkembangan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, per tanggal 23 Mei 2021, sebanyak 14.890.993 orang telah mendapat dosis vaksinasi pertama. Sementara baru 9.871.664 orang yang telah menerima dosis kedua. Padahal, target penerima vaksin tahap pertama dan tahap kedua yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia sebanyak 40.349.049 orang. Hal ini tentu sangat jauh dari realisasi yang baru sebesar kurang lebih 14 juta tadi. Oleh karena itu, estimasi 70% warga negara Indonesia telah mendapatkan vaksin per bulan Maret 2022 tentu akan sulit terlaksana dan mengalami kemunduran. Di sisi lain, mahasiswa belum memiliki kepastian mengenai prioritas penerimaan vaksin terhadap dirinya. Padahal, jika dilihat dari aspek aksiologis, pemberian vaksin kepada mahasiswa memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah untuk persiapan kegiatan perkuliahan offline agar mahasiswa dapat menimba ilmu, khususnya ilmu praktek, dengan maksimal. Dengan demikian, saya akan memaparkan beberapa argumentasi mengenai urgensi pemberian vaksin COVID-19 kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran. Pertama adalah alasan saya pribadi yang merasa kurang fokus saat menjalani kuliah daring dan juga merasa ilmu yang saya dapatkan kurang maksimal, apalagi dalam modul keterampilan medis. Dalam modul keterampilan medis tentunya dibutuhkan pembelajaran offline dengan dosen agar dosen mampu membantu para mahasiswanya. Namun pada pembelajaran daring, kami hanya dapat melihat dari video tutorial yang diberikan dosen mengenai keterampilan medis yang diajarkan. Selain berdasarkan pengalaman pribadi, argumentasi saya juga didukung oleh beberapa hasil penelitian, seperti yang saya tampilkan berikut. Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa pembelajaran daring memberikan dampak yang cukup kompleks dalam proses pembelajaran yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2017. Mulai dari konektivitas internet, motivasi siswa yang kurang karena konektivitas internet tersebut yang kurang baik, hingga kesulitan dalam mendapatkan materi, terutama materi lab skill. Demikianlah beberapa argumentasi mengenai urgensi pemberian vaksin COVID-19 terhadap mahasiswa kedokteran. Melalui video ini, saya harap pemerintah dapat lebih memprioritaskan pemberian vaksin kepada mahasiswa, karena sangat disayangkan apabila kami, mahasiswa kedokteran, sebagai calon tenaga medis di masa depan, tidak dapat menerima ilmu selama masa preklinik dengan maksimal, terutama dalam modul keterampilan medis.
Nah, itu tadi video mengenai urgensi pemberian vaksin COVID-19 untuk mahasiswa kedokteran dalam perspektif aksiologis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan juga tulis kritik dan saran teman-teman di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.